warga yang membawa material kayu menyapu ke permukiman warga. Halo, Assalamualaikum, Ad. Sini, Ad. Gimana, Prof? Coba lihat tuh, Ad. Ini ada anomali di sini. Tung sahur. Bukan. Berberpatapim. Hutan. Hutan. Coba lihat, Ad. Kalau terjadi musibah kayak gini, udah wajar banget dan memang harus kita perhatian pada korban-korbannya kan. Tapi menurutku, selain daripada korban-korbannya, kita harus tahu juga sebenarnya penyebabnya apa. Supaya kita bisa belajar dari sini. Dan kalau lu lihat tuh, itu kayu di mana-mana, Ad. Dan banyak banget kayu-kayunya. Kan nggak mungkin kayu-kayu kayak gini kan tumbang semua. Rapi banget lagi. Artinya, mungkin kata-kata orang selama ini benar kalau ini ada hubungannya dengan sawit. Kayaknya lu perlu datang ke sana, investigasi sebenarnya kejadiannya kayak gimana. Investigasi ringan aja ke sana. Ke sana? Iya, Sekarang? sekarang. Oke. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Sebagaimana lirik lagu Ebit GAD, saya pun bertolak menuju Sumatera Utara. Salah satu dari 3 provinsi yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor. Berharap di sana ada jawabnya. Saya mendarat di Bandara Silangit, Tapanuli Utara. Dari sini, kita berkemungkinan untuk menjangkau titik terdampak bencana seperti Adian Koting dan bisa jadi Sibolga. Satu hal yang sangat jelas ketika saya menginjakan kaki di sini, Tapanuli adalah negeri yang sangat indah. Sungguh saya tidak menyangka saya harus ke tempat ini untuk pertama kalinya dalam kondisi berduka karena bencana. Siapakah tangan-tangan yang tega menyakiti alam yang indah ini? Jika pemerintah tidak mampu menjawabnya, cobalah kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Toh sama-sama suka bergoyang kan? Saya pun mencoba semampunya untuk bisa menuju lokasi terdampak di daerah Adian Koting. Meskipun kondisi dan cuacanya masih sangat mengkhawatirkan. Di sepanjang perjalanan, terlihat ratusan kendaraan mengantri di depan SPBU karena kelangkaan BBM. Semakin dekat kami dengan daerah terdampak, semakin banyak pula rambu-rambu peringatan akan bahayanya longsor susulan. Dan setelah beberapa saat, kami pun sampai. Inilah kondisi salah satu desa yang terdampak bencana. Kondisi yang menyedihkan ini bukan yang terparah. Dalam beberapa kilometer ke depan, masih ada desa yang bahkan hilang ditelan longsor. Kami bahkan diberitahu untuk menggunakan masker karena aroma yang sangat menyengat di daerah tersebut akibat masih banyaknya mayat-mayat korban yang belum bisa dievakuasi. Bapak Upil Absurd. Ya, Bapak sudah menjabat sebagai Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia selama-lamanya. selama-lamanya baik. Bagaimana tanggapan Bapak Upil terkait bencana alam di Sumatera yang terjadi hari ini? Pertama-tama saya ucapkan turut berduka cita. Tapi sebelum kita lihat bencana ini, kita harus tahu dulu apa penyebabnya. Ini benar terjadi atau tidak bencana itu. Karena kebetulan ini di luar wilayah map Roblox saya. Jadi saya itu harus dapat info dulu dari para ahli. Ini bencana banjir ini karena air, atau karena memang server Robloxnya ini memang berkendala, atau karena memang Bapak terlalu berbelit-belit, Pak. Loh, kan menteri emang settingannya seperti itu. Jadi intinya apa?
Ya intinya saya harapkan para warga ini bersabar aja. Karena dulu ya Mas ya, saya tuh juga pernah kena bencana. Waktu saya mabar sama teman-teman saya mendaki gunung di Roblox, itu gunungnya meletus Mas. Jadi kami itu yang sedang di gunung itu cuma bisa bersabar, menunggu gunung letusnya itu selesai. Bapak tahu nggak pernyataan Bapak ini bisa berbahaya loh, menimbulkan polemik loh. Ini seolah-olah meremehkan bencana. Kan saya menteri, sudah settingannya seperti itu. Jadi, bagaimana menurut Bapak terkait ini semuanya? Jadi menurut saya kita cukup menunggu saja karena Pak Presiden di Roblox itu sudah berkoordinasi dengan para menteri. Beliau kemarin melakukan rapat-rapat berkoordinasi menyampaikan bahwa kita harus komitmen menjaga alam. Karena alam di Roblox ini harus dijaga. Itu jadi terlalu menjilat Presiden nggak sih pernyataan Bapak barusan? saya kan menteri, udah settingannya begitu. Pada bencana banjir dan longsor Sumatera kali ini, deforestasi atau alih fungsi hutan primer menjadi hutan industri diduga sebagai penyebab utamanya. Kalau teman-teman melihat footage dari bencana yang ada misalnya di Sibolga atau nanti di Aceh, akan dengan sangat mudah kita temukan banyak sekali pohon atau perkebunan sawit di sana. Misalnya ini adalah tampilan udara dari lokasi bencana yang ada di Sibolga. Dengan sangat mudah kita melihat ya, banyak sekali perkebunan sawit. Begitupun ini juga di Aceh. Semua ini adalah perkebunan sawit. Mengapa ini bisa terjadi? Ini karena area-area yang terdampak banjirnya itu adalah area-area di dataran rendah. Memang kalau kita lihat polanya, dataran rendah itu sangat mudah untuk ditanami oleh sawit. Karena sawit itu lebih mudah tumbuh di dataran yang rendah, sedangkan dia tidak cocok untuk dataran tinggi. Untuk wilayah-wilayah di dataran tinggi, hutannya biasanya dideforestasi, dialihfungsikan menjadi hutan tanaman industri. Karena memang secara agronomi lebih mudah bagi pohon eukaliptus ya atau akasia itu tumbuh di dataran yang lebih tinggi daripada sawit. Nah, makanya kalau teman-teman lihat di daerah terdampak bencana, misalnya di Tapanuli Utara, kita lihat di sini di wilayah Adian Koting dan Parmonangan, ini yang paling terdampak. Tapi uniknya ada satu area di sini yang tidak terdampak. Itu adalah wilayah perbukitan atau pegunungan. Dan tebak apa yang bisa kita temukan di sana? Betul, bukan sawit, tapi hutan tanaman industri. Saya pun menuju hutan tanaman industri yang ada di wilayah Aek Raja ini. Dan inilah yang saya temukan. Berbeda dengan hutan alami yang memiliki struktur berlapis dan rapat dari pohon besar, kecil, semak, hingga rumput yang semuanya saling mengikat tanah dan bisa menjadi rumah bagi para satwa. Lanskap monokultur seperti hutan tanaman industri dan sawit ditanam secara berjarak dengan pola yang khas. Tanahnya pun akan lebih terbuka, tidak bisa ditinggali satwa hutan, dan memiliki sistem akar yang tidak mampu menjengkram tanah. Tiga ini adalah yang paling sering menjadi penyebab terjadinya deforestasi. Nah, yang kami temukan di wilayah Tapanuli Utara adalah hutan tanaman industri dari PT Toba Pulp Lestari. Aksi unjuk rasa untuk tutup PT Toba Pulp Lestari atau TPL berlangsung. Pihak PT TPL sendiri mengklaim lahan tersebut adalah milik negara dan PT TPL telah mendapat izin dalam bentuk HGB.
Ya, masa menuntut PT Toba Pulp Lestari atau TPL ditutup secara permanen sebab dinilai merusak pelabuhan secara masif dan ekologis yang berdampak pada bencana-bencana serta penderitaan sosial bagi masyarakat di sekitar Danau Toba dan Tapanuli Raya. Berikut adalah area di sekitaran Danau Toba atau di wilayah Tapanuli Utara. Kita bisa lihat dari wilayah yang seharusnya hutan, ini ada beberapa area yang sudah dialihfungsikan dan mengalami deforestasi menjadi wilayah yang berwarna merah. Ini adalah wilayah perkebunan sawit, sedangkan yang tadi kita bahas ini adalah wilayah yang menjadi hutan tanaman industri. Dan sebagian besarnya di wilayah ini adalah milik PT Toba Pulp Lestari. PT Toba Pulp Lestari atau yang nanti akan kita singkat TPL itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang pulp and paper, sehingga pohon-pohon industri yang nantinya ditebang itu akan menghasilkan bahan-bahan bubur kertas yang bisa digunakan untuk tekstil, kertas itu sendiri, tisu dan berbagai turunan-turunannya, tidak hanya yang ada di Indonesia tapi juga diekspor ke Cina, Tiongkok maupun India. Dan di wilayah Tapanuli Utara saja itu ada beberapa area konsesi yang diizinkan untuk TPL. Misalnya di daerah Tele, di sini konsesi areanya sekitar 46.000 hektar. Kemudian di wilayah Aek Raja, ini ya wilayah yang kemarin saya datangi, ini kurang lebih 45 ribuan hektar. Kemudian di wilayah Habin Saran, daerah sini sekitar 26 ribuan hektar. Kemudian di daerah Aek Nauli, ini sekitar 20 ribuan hektar. Dan satu lagi ada di Tapanuli Selatan. Total konsesi wilayahnya adalah sekitar 160-an ribu hektar. PT Toba Pulp Lestari. Ada sejarah menarik yang teman-teman perlu ketahui. Toba Pulp Lestari ini tadinya tidak bernama demikian. Di tahun 1983, di era Presiden Soeharto, di saat itu di mana konsesi lahan yang berhak menentukan adalah dari pusat pemerintahan di Jakarta, tiba-tiba saja PT Indorayon mendapat hak konsesi lahan di area sekitaran Danau Toba atau yang kita kenal di Tapanuli Utara sekarang ini. Itu menimbulkan konflik yang luar biasa karena banyak masyarakat adat setempat, bahkan tetua-tetua adat, sepuh-sepuh adat yang memang sudah menempati tempat itu bahkan jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, terpaksa harus tersingkirkan dari tanahnya karena alasan tidak memiliki izin dan karena alasan bahwa hak izin ini diberikan oleh presiden secara langsung. Dan masyarakat tidak bisa menolak apapun karena lawannya adalah pemerintah. Konflik ini terus berlanjut sehingga pada tahun 1998 saat Orde Baru runtuh, kesempatan ini dimanfaatkan oleh masyarakat adat setempat untuk melakukan protes dan aksi besar-besaran menutup PT Indorayon. Aksi ini tercatat dalam sejarah dan dikenang oleh masyarakat setempat sebagai aksi yang sangat heroik. Dan agar konflik tidak berketerusan karena sudah menimbulkan pertumpahan darah, Presiden Abdurrahman Wahid memutuskan sebuah sikap yang sangat tegas, yaitu menutup PT Indorayon. Bukan hanya izinnya, tapi menutup perusahaannya. Sebuah sikap yang sangat diapresiasi oleh warga setempat, tapi sayangnya di era pemerintahan Megawati Soekarno Putri, izin kembali diberikan dengan syarat PT Indorayon mengubah namanya menjadi Toba Pulp Lestari. Fakta penting lainnya, ini sebenarnya hanyalah anak perusahaan dari perusahaan yang lebih besar, yaitu Royal Golden Eagle, RGE. Royal Golden Eagle adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri kertas, tekstil, sawit, dan lain-lain. RGE ternyata punya dua anak usaha yang sama-sama berkaitan dengan pulp and paper. Satunya adalah Toba Pulp Lestari, yang satunya adalah Asia Pacific Resources International Holding atau APRIL yang lebih dikenal dengan RAPP. Salah satu produsen pulp terbesar di dunia dengan wilayah konsesi lahan jauh lebih besar daripada TPL. Jika Toba Pulp Lestari sekitar 160.000, maka RAPP memiliki konsesi lahan sebesar kurang lebih 450.000 hektar. Belum cukup sampai di situ. Royal Golden Eagle juga memiliki konsesi lahan sawit melalui anak perusahaannya yaitu ASEAN Agri dengan total konsesi lahan sebesar 150.000 hektar. Artinya
dataran rendah maupun dataran tinggi, mereka punya. Tapi jangan kaget dulu, karena ternyata Royal Golden Eagle bukanlah penguasa sesungguhnya. Ada banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang ini, yang menguasai lahan dan sangat berkaitan erat dengan deforestasi. Yang paling besar adalah Sinarmas Group. Salim Group misalkan, yang kita kenal dengan Indofood. Ada Astra Group, dan juga ada Wilma Group. Maka industri-industri seperti inilah yang akhirnya mengubah hutan menjadi hutan tanaman industri atau juga perkebunan sawit. Di Aceh misalkan, di wilayah yang terdampak, kita lihat dari tampilan satelit terkesannya hijau, tapi tidak semua ini adalah hutan. Mari kita lihat wilayah yang sudah diolah atau dialihfungsikan menjadi hutan tanaman industri ataupun sawit. Wilayah-wilayah inilah yang sekarang kalau kita telusuri, atau teman-teman bisa cari sendiri nanti di Google, di zoom di bagian-bagian ini, maka semua teman-teman bisa dengan mudah menemukan adanya hutan tanaman industri yang berbentuk eukaliptus atau perkebunan sawit. Juga daerah terdampak Tamiang di Aceh, yang kita kenal sebagai daerah yang paling parah dan sulit untuk diakses sampai hari ini, terkesan sangat hijau dari udara, citra satelitnya, tapi coba kita lihat, ini adalah total lahan yang sudah dialihfungsikan dari hutan menjadi hutan tanaman industri atau sawit. Dan total di Sumatera, inilah wilayah-wilayah yang sudah dialihfungsikan dari hutan alami menjadi hutan tanaman industri ataupun sawit. Menurut data dari Global Forest Watch, selama 2 dekade terakhir, Indonesia sudah kehilangan lebih dari 10,5 juta hektar hutan primer. Deforestasi ini yang paling parah terjadi di Sumatera. 4,5 jutanya ada di wilayah Sumatera. Supaya teman-teman terbayang, 10,4 juta hektar itu setara dengan 150 kali Singapura. Bagaimana tanggapan Pak Upil terhadap konsesi lahan di Indonesia 20 tahun terakhir yang memberikan banyak perizinan kepada swasta? Kalau berbicara Indonesia, sebenarnya saya kurang mengerti karena wilayah jabatan saya itu hanya di server Roblox. Tapi kemarin saya lihat berita, itu ada menteri bilang, demi Allah, semenjak saya menjabat, tidak pernah membuka satu lahan pun. Wah, ini kan menterinya sedang membela diri, dan tanpa sadar juga menyalahkan menteri sebelumnya. Berarti menteri sebelumnya yang buka lahan, toh. Nah, menurut saya ini kurang bijak. Harusnya kementerian itu, ya sudah, mengaku saja salah kalau memang salah. Minta maaf kepada rakyat, gitu ya. Dan juga, itu yang salah, jangan diberi jabatan lagi. Diberi jabatan lagi, berarti menteri sebelumnya yang memberi konsesi lahan tadi sekarang menjabat lagi? Lah iya, ada jabatannya itu, Mas. Di kementerian apa? Kemarin saya lihat kementerian pemikulan beras dan juga pembersihan lantai. Emang ada kementerian kayak gitu? Saya sih lupa nama kementeriannya apa. Tapi saya lihat-lihat kerjaannya gitu aja. Oh. Tapi kita diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa. Kita punya kelapa sawit. Umi, tolong ambil tangan saya. Kalau saya ambil anak saya yang kecil, anak saya yang perempuan ini lepas. Ganteng ya Mbak ya. Tapi udah ada Allah panggil. Hanya depan mata. Ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Nggak usah takut membahayakan deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit, ya pohon. Kenapa Anda begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem alam? Berita baiknya, seluruh masyarakat Indonesia peduli Bapak Ibu semua. Dalam satu hari 10 miliar, ada banyak doa, dukungan. Bertahan ya Bapak Ibu semua ya. Orang per orang cuma nyumbang 10 miliar, negara udah triliun-triliunan. Teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera, dan lain-lain itu. Menyikapi bencana yang ada di Sumatera ini, kami mendesak untuk segera dilakukan penyelidikan yang menyeluruh agar bisa mengetahui
pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap bencana ini. Bayangin, kalau 1 tumbler yang hilang aja, itu ada yang dipecat. Bagaimana dengan 1000 nyawa yang hilang? Harusnya ada yang dipecat juga tuh. Dan kami menolak narasi-narasi yang menyalahkan Tuhan atau alam, apalagi dari orang-orang yang sepanjang dia menjabat kerjaannya menyalahi sumpahnya terhadap Tuhan dan juga tanah air. Siapa? Adalah. Dan juga buat Anda yang kebelet banget umroh, hey, jika ngebet pengen pahala, ya pahala terbesar Anda itu ada dengan menyelesaikan tanggung jawab Anda kepada rakyat Anda sendiri. Ngapain kabur ke sono? Siapa? Ada. Dan jika memang pohon disamakan dengan sawit, maka apakah boleh kami mengganti logo pohon beringin di partai Anda dengan logo pohon sawit? Intinya, kita ingin menginformasikan bahwasanya Xiaomi melalui Wonderful World akan mendonasikan untuk korban-korban yang terdampak di Sumatera sebesar 207 juta rupiah. Dan penanganannya akan ditangani oleh tim kami yang ada di lapangan. Dan pemerintah gak usah ikut-ikutan deh, sok-sok ngumpulin donasi, FOMO. Udah, caranya tuh kalian kerjain bener aja. Sabar, At. Kita juga ingin menginformasikan bahwasanya selain itu, dari video ini ditayangkan sampai 24 jam ke depan, besok, maka seluruh penjualan online Xiaomi dari link di bawah ini akan kita juga salurkan kepada korban-korban yang terdampak di Sumatera. Jadi bagi teman-teman sekalian yang ingin berkontribusi, dipersilahkan banget. Demikian dari kami tim Wonderful World mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya terhadap kejadian ini. Dan sampai nanti Sumatera jalan lagi hingga menjadi Wonderful Indonesia.